Assalamualaikum teman-teman. Oke, PPT kali ini kita akan membahas mengenai tahapan penyusunan dan pembentukan daftar pemilih tetap dalam pilkada maupun pemilu serentak. DPT atau yang biasa kita sebut daftar pemilih tetap ini merupakan orang yang akan mencoblos dalam pilkada maupun pemilu nanti. Dan jika teman-teman namanya tidak terdaftar dalam DPT, apakah bisa mencoblos atau tidak? Mungkin nanti bisa kita bahas di slide selanjutnya. Oke, baik. Sebelum akhirnya kita mengerucut kepada daftar pemilih tetap, kita harus tahu dulu diagram struktur yang pertama ada KPU Kabupaten atau penyelenggara tingkat kabupaten. Selanjutnya ada PPK, penyelenggara tingkat kecamatan, dan yang terakhir ada PPS, penyelenggara tingkat desa. Dan mulai dari KPU Kabupaten, PPK Kecamatan, PPS yang di desa, itu semua memiliki sekretariatnya masing-masing. Jika staf KPU memiliki sekretariat masing-masing, PPK juga punya, dan PPS juga memiliki, maka sekretariat itu bertugas untuk mengelola biaya operasional dan biaya keluar masuk yang lainnya staf-staf penyelenggara yang di lembaganya. Oke, baik. Memasuki tahapan yang pertama yaitu penetapan DP4 atau yang biasa dalam ranah penyelenggara digunakan sebagai acuan daftar warga yang masih hidup yang nantinya akan di cross-check kembali oleh petugas Pantarlih yang akan turun langsung ke rumah-rumah yang akan mencek setiap data validnya, setiap kakaknya supaya tidak ada kekeliruan data lagi. Oke, tujuan penyusunannya digunakan untuk acuan, untuk membentuk TPS sementara yang dimana setiap desa ini memiliki beberapa ribu warga yang akan dibagi per TPS berapa. Misal pada pilkada kemarin ditentukan satu TPS maksimal 500 warga. Maka dari itu 30.000 warga dibagi 500 warga per TPS-nya, jadilah beberapa TPS. Yang itu yang akan nanti dibuat untuk menjadi data acuan pendanaan yang akan turun ke tingkat desanya. Apakah DP4 ini udah menjadi data pasti? Dan pastinya belum. Karena masih bersifat DPS atau daftar pemilih sementara yang tahapannya masih panjang sekali ke belakang. Baik, tahapan yang kedua yaitu tadi yang sudah disebutkan yaitu petugas Pantarlih. Tapi sebelum menjadi petugas Pantarlih ini, sekretariat harus memiliki data yang pasti untuk Pantarlih ini supaya tidak mengecek rumah-rumah yang sekiranya tidak perlu dicek atau rumah-rumah kosong atau mungkin warga yang sudah pindah. Jadi, tahapan yang kedua ini merupakan sekretariat yang penyelenggara utusan kepala desa atau lurah dalam kantor desa untuk membantu administrasian PPS setempat. Dan selanjutnya petugas Pantarlih yang akan coklit dan memastikan warga yang terdata sesuai dengan data adalah warga dengan data yang sebenar-benarnya. Dan apabila ada kekeliruan data, maka petugas Pantarlih akan mencatat manual untuk dipindahkan oleh Datin PPS. Dan biasanya saat Pantarlih beroperasi ini memiliki aplikasi tersendiri untuk mencoklit setiap warga dan PPS bisa meng-cross-check warga-warga mana yang bermasalah ataupun data yang ingin pindah dan yang lain-lainnya. Baik, setelah data coklit TPS atau yang masih disebut TPS, muncullah tahapan yang selanjutnya yaitu membersihkan data ganda atau data TMS. TMS itu data yang tidak memenuhi syarat. Data ganda itu seperti apa? Mungkin apabila mereka sudah pernah bertempat tinggal di daerah 1, dia pindah ke daerah 2 yang mana masih satu lingkup, satu wilayah, maka data itu biasanya akan ganda. Hal itulah yang akan dibersihkan oleh PPS dan itu wajib dibersihkan supaya tidak memenuhi TPS muatan supaya lebih efektif dan lebih efisien. Dan selanjutnya ada tahapan yang keempat yaitu penambahan atau pengurangan TPS yang diestimasikan dengan jumlah yang ditentukan oleh KPU dan hasil sortir lapangan oleh petugas Pantarlih tadi. Dan yang selanjutnya ada tahapan DPTB atau daftar pemilih tambahan baru yang memilah dan memilih dan memisah daftar pemilih baru dan tambahan untuk input yang baru. Mereka biasanya akan menjadi pemilih yang baru, beda dengan DPT tapi dia terpisah. Jadi tapi mereka tetap bisa untuk memilih, namun secara data memang mereka terpisah, bukan masuk ke DPT tapi DPTB. Biasa seperti itu. TMS itu memasuki apa saja? TMS itu biasanya warga yang meninggal, warga yang pindah alamat, dan warga yang belum terdaftar. Itu yang biasa kita sebut sebagai TMS. Dan bagaimana cara supaya memenuhi syarat, itu pun nanti ada caranya tersendiri, teman-teman. Baik, yang terakhir bisa jadi ada beberapa warga yang mungkin belum terlalu paham mengenai akan adanya pilkada maupun pemilu, maka biasanya mereka lalai akan kewajiban mereka untuk memilih atau mencoblos. Dan biasanya warga-warga yang seperti ini
bisa tetap mencoblos, namun mereka masuk kepada daftar pemilih khusus atau warga yang sudah memiliki hak pilih tapi belum terdaftar sebagai pemilih yang tadi saya sebutkan, karena biasanya dia lalai atau mungkin dia telah mengabaikan semua informasi terkait pilkada maupun pemilu. Dan bagaimana cara kita mengecek bahwasanya kita sudah memasuki DPT atau nama kita sudah terdaftar sebagai pemilih tetap? Kita bisa cek di DPT online. Cara ceknya itu gampang dengan kita membuka website DPT online di browser dan masukkan nick yang Anda ingin gunakan untuk ngecek, serta masukkan nomor handphone untuk memenuhi kode OTP atau persyaratannya. Bila sudah, langsung cek. Bila sudah kita terdaftar, maka kita akan tertera di mana TPS yang akan kita tempat mencoblos, dan jika belum, segera hubungi PPS terdekat. Baik, untuk teman-teman yang mungkin masih bingung ataupun masih meraba-raba terkait informasi yang didapat, teman-teman boleh langsung hubungi aja PPS terdekatnya. Biasanya dia yang akan memegang semua data dan bisa tahu bagaimana cara teman-teman sudah mengecek DPT online atau belum, dan bagaimana teman-teman sudah terdaftar DPT online atau belum. Mungkin lebih baik, lebih akurat, dan lebih efektif teman-teman langsung hubungi PPS tempatnya, supaya tidak lagi ada kekeliruan data. Jangan lupa gunakan hak pilih Anda dengan bijak, pilihan dengan bijak, masa depan di tanganmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.